Sunyi yang menggugah tanya. Di seluruh Indonesia, hampir setiap minggu kita menyaksikan berita tentang demonstrasi. Dari Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar, jalan-jalan penuh dengan teriakan, spanduk, dan amarah rakyat. Ada yang menuntut keadilan, ada yang protes kenaikan harga, ada pula yang berteriak soal demokrasi yang dianggap mati. Tetapi, coba kita lihat Aceh. Tenang, tidak ada ribuan massa yang membakar ban di jalan. Tidak ada keributan besar yang membuat lalu lintas lumpuh. Aceh seakan memilih jalan lain. Pertanyaan pun muncul. Apakah rakyat Aceh tidak peduli dengan kondisi Indonesia? Apakah Aceh sudah pasrah dengan keadaan? Atau justru, kesunyian itu adalah tanda strategi yang lebih besar? Untuk memahami Aceh hari ini, kita harus menoleh ke belakang. Aceh bukanlah wilayah biasa. Aceh pernah berdiri sebagai sebuah kerajaan besar, Kesultanan Aceh Darussalam. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Aceh adalah pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan Islam di Asia Tenggara. Kapal-kapal asing datang bersandar di pelabuhan Aceh, dari Arab, Turki Utsmani, India, bahkan Eropa. Aceh punya mata uang sendiri, punya undang-undang sendiri, bahkan punya hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar dunia. Ketika Belanda datang menjajah, Aceh adalah yang paling lama melawan. Dari tahun 1873 sampai 1942, Perang Aceh tidak pernah benar-benar padam. Belanda harus mengerahkan ribuan tentara, menghabiskan dana besar, bahkan membuat benteng-benteng hanya untuk menahan perlawanan rakyat Aceh. Itulah kenapa Aceh mendapat julukan Serambi Mekah sekaligus negeri para pejuang. Jadi, jangan pernah heran jika Aceh hari ini tampak diam. Karena Aceh sudah kenyang pengalaman. Aceh tahu, untuk menjadi bangsa yang merdeka, tidak cukup dengan teriakan. Dibutuhkan kesabaran, persiapan, dan strategi jangka panjang. Mari kita lihat keadaan Indonesia saat ini. Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini sedang menghadapi berbagai masalah. Krisis ekonomi, utang negara semakin menumpuk, rakyat semakin tertekan dengan harga kebutuhan yang melonjak. Krisis politik, kepercayaan terhadap elit politik merosot. Demonstrasi mahasiswa, gerakan buruh, hingga konflik antara lembaga negara menjadi pemandangan sehari-hari. Krisis sosial, intoleransi, korupsi, dan ketidakadilan hukum membuat rakyat semakin terpecah. Sejarah dunia menunjukkan, tidak ada negara yang runtuh secara tiba-tiba. Semua dimulai dari retakan kecil, krisis ekonomi, perpecahan sosial, lalu melebar menjadi runtuhnya sebuah sistem. Uni Soviet runtuh, Yugoslavia pecah, bahkan negara-negara di Timur Tengah berjatuhan karena faktor yang sama. Aceh melihat ini semua. Aceh sadar, badai besar itu suatu saat akan datang juga ke Indonesia. Dan ketika itu terjadi, hanya daerah yang siap yang bisa bertahan. Mengapa Aceh tidak ikut ribut seperti daerah lain? Karena Aceh punya prioritas lain. Aceh sedang menata dirinya sendiri. Ekonomi, rakyat Aceh perlahan membangun kemandirian lewat sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan hasil bumi. Syariat Islam, Aceh memperkuat identitasnya dengan syariat sebagai dasar kehidupan sosial. Hukum adat, budaya, dan agama dijadikan benteng peradaban. Infrastruktur, pembangunan jalan, sekolah, jembatan, dan masjid berjalan perlahan tapi pasti. Kesadaran politik, rakyat Aceh belajar dari masa lalu bahwa keributan tanpa arah hanya melelahkan. Maka, Aceh memilih strategi menunggu dan bersiap. Kesunyian Aceh adalah kesunyian yang penuh makna. Seperti laut yang tampak tenang, tapi menyimpan arus kuat. Seperti gunung yang kokoh dan diam, tapi menyimpan energi dahsyat yang siap meletus. Aceh tahu, suatu saat Indonesia akan mengalami titik runtuh. Tidak ada bangsa yang abadi, setiap kekuasaan punya akhirnya. Dan ketika hari itu tiba, Aceh tidak ingin kebingungan. Aceh sudah punya sejarah, sudah punya identitas, sudah punya pondasi hukum dan agama. Jadi ketika negara ini rapuh, Aceh bisa berkata, kami siap berdiri sendiri. Kami pernah merdeka, dan kami akan merdeka kembali. Inilah mengapa Aceh tidak butuh ribut hari ini. Karena ribut hanya membuang energi. Sementara sejarah sedang menyiapkan panggung besar. Mari kita bandingkan. Di Jakarta, ribuan orang berteriak di jalanan. Di Jawa, buruh turun memblokade jalan tol. Di Sulawesi, mahasiswa berhadap-hadapan dengan aparat. Semua ribut, semua lelah. Sementara di Aceh, sunyi.
Tidak ada keributan besar. Tidak ada massa yang membakar ban. Aceh tampak tenang. Tetapi diam bukan berarti kalah. Justru diam itu adalah bukti kecerdikan. Aceh sedang menghimpun energi. Ketika yang lain sibuk membuang tenaga, Aceh sedang menabung kekuatan. Bayangkan, ketika suatu hari Indonesia benar-benar goyah, ketika rakyat di Jakarta kebingungan, ketika Jawa tak lagi kuat menopang, ketika pulau-pulau lain berebut identitas, Aceh sudah siap. Dengan syariat Islam sebagai tiang hukum, dengan kekayaan alam sebagai modal ekonomi, dengan sejarah panjang sebagai legitimasi, Aceh akan muncul kembali sebagai negara merdeka. Aceh tidak butuh banyak penjelasan. Dunia internasional tahu bahwa Aceh pernah menjadi negara berdaulat. Aceh punya bendera, punya sejarah perlawanan, dan punya alasan yang jelas untuk berdiri sendiri. Maka, ketika orang bertanya, kenapa Aceh tidak demo? Kenapa Aceh diam saja? Jawabannya sederhana, karena Aceh sedang menyiapkan diri. Kesunyian Aceh bukan tanda kelemahan. Kesunyian Aceh adalah tanda kebijaksanaan. Karena Aceh tahu, ribut hari ini tidak mengubah apa-apa. Tetapi menata diri hari ini akan menentukan masa depan. Dan ketika sejarah berputar, ketika Indonesia runtuh, Aceh akan berdiri. Bukan lagi sebagai provinsi, tetapi sebagai bangsa. Bangsa yang pernah berjaya, bangsa yang pernah merdeka, dan bangsa yang siap kembali mengibarkan panjinya. Aceh diam, bukan karena takut. Aceh diam, karena sedang menunggu waktunya. Aceh tidak butuh berteriak, karena sejarah sudah berbicara. Diam Aceh hari ini adalah awal dari kebangkitan besarnya. Dan suatu saat nanti, dunia akan menyaksikan Aceh kembali jadi negara.